Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ervalisa, NIM 11910639662 dari kelas 3D Manajemen Pendidikan Ekonomi. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah, apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogramkan agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Kecerdasan buatan dalam pendidikan tentu saja dapat dimanfaatkan untuk tugas administratif seperti penerimaan murid baru, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan fasilitas pendidikan. Contoh penerapan AI di bidang pendidikan adalah sistem yang dapat mempersonalisasi pembelajaran untuk tiap orang atau murid. Sistem AI dapat membantu membuatkan learning profile untuk tiap murid dan menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan, cara belajar, dan pengalaman tiap murid. Konten-konten pembelajaran digital yang terpersonalisasi juga dapat dihadirkan berkat AI dan machine learning. Buku-buku tebal kini dapat dipilah dan lebih ringkas, lebih enak dibaca dan dipahami. Sistem AI juga memungkinkan orang belajar dengan bantuan education assistant seperti bot. Selain membantu dari sisi belajar, kehadiran education assistant ini juga menghadirkan adaptive learning, di mana tiap orang belajar dengan kecepatan masing-masing. Manfaat AI: pemanfaatan voice assistant di kelas. Kehadiran voice assistant seperti Amazon Alexa, Google Home, dan Microsoft Cortana memungkinkan murid berinteraksi dengan materi pembelajaran tanpa harus berinteraksi dengan guru atau dosen, baik di luar kelas maupun di rumah. Adapun yang dapat AI lakukan di dalam bidang pendidikan, yang pertama adalah pembelajaran lebih cerdas. Dalam sistem AI ini merupakan pembelajaran yang dipersonalisasi sehingga meningkatkan pengalaman belajar siswa. Yang kedua adalah identifikasi bila siswa tidak mengerti. Kecerdasan AI bisa mengidentifikasi konsep seperti apa yang tidak bisa dipahami siswa, sehingga AI bisa melakukan penyesuaian untuk menemukan cara baru dalam membantu pembelajaran siswa. Yang ketiga adalah menilai tugas. Para guru tidak perlu lagi menghabiskan waktu mengerjakan tugas menilai setiap jam, karena guru dapat lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan interaksi dengan peserta didik. Kelebihan AI yang pertama adalah bersifat permanen. Maksudnya, kecerdasan buatan bersifat permanen bisa digunakan berulang-ulang. Yang kedua adalah menawarkan kemudahan, seperti yang telah dijelaskan dalam rahasia kemampuan mengolah big data, sehingga menyimpan data besar tidak masalah. Kelemahan dari AI yang pertama adalah buatan manusia pasti memiliki sedikit celah meskipun hanya sedikit, yaitu hanya mengolah data dan memutuskan data sesuai data yang dikumpulkan. Terakhir yang ingin saya katakan, perubahan akan tuntutan itulah menjadi dunia pendidikan memerlukan inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajarannya. Dengan perkembangan AI di bidang pendidikan untuk membantu proses kegiatan sehari-hari, termasuk belajar mengajar lebih mudah, sehingga kita tidak ketinggalan kecanggihan teknologi di era sekarang ini. Sebelum saya menjelaskan contoh sistem pakar dalam bidang pendidikan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang sistem pakar. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar adalah sistem informasi yang berisi dengan pengetahuan dari pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Selanjutnya, penerapan sistem pakar dalam bidang pendidikan atau ilmu pengetahuan. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Gordon pada University of Texas. Aplikasi sistem pakar ini diberi nama ISAC atau ESAIC, yang memiliki
parser yang mampu membaca kalimat dalam kecepatan 5.000 kata per menit dan mampu menyelesaikan soal fisika mekanik atau statistika dalam waktu kurang lebih 5 menit. Sekian dari penjelasan saya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.